terhormat kepada Bapak Dr. Agus Maya Istiadi MPT selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen inovasi. Berdirinya saya di sini ingin menseminarkan proposal saya dengan judul pengembangan media pembelajaran interaktif PowerPoint pada materi usaha dan energi kelas 8 sekolah menengah pertama. Yang pertama itu adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang dari proposal yang saya angkat adalah banyaknya ditemukan pembelajaran yang bersifat teacher centered atau terfokus pada guru, berorientasi pada buku, dan pendidik yang menggunakan media pembelajaran seadanya. Pendidik hanya menyampaikan materi sesuai apa yang ada di buku, sehingga siswa kesulitan untuk mengaplikasikan rumus, mengalami masalah motivasi karena kurangnya media pembelajaran dengan latihan praktis yang ada di sekolah. Ini merupakan salah satu hambatan yang terjadi pada proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di SNPN 27 Banjarmasin, didapatkan hasil bahwa penggunaan media pembelajaran masih sangat minim dan proses pembelajaran memang masih terfokus pada buku dan mencatat, yang mana ini terkhusus pada pembelajaran IPA. Peserta didik menginginkan adanya media pembelajaran yang bisa membuat proses pembelajaran lebih menarik. Berdasarkan permasalahan, peneliti ingin mengembangkan media pembelajaran interaktif berupa PowerPoint yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep usaha dan energi. Nah, adapun rumusan masalahnya, yang pertama adalah apakah media pembelajaran interaktif PowerPoint yang dikembangkan valid jika diterapkan pada siswa kelas 8 sekolah menengah pertama. Yang kedua, apakah media pembelajaran interaktif PowerPoint yang dikembangkan praktis jika diterapkan pada siswa kelas 8 sekolah menengah pertama. Yang ketiga, apakah media pembelajaran interaktif PowerPoint yang dikembangkan efektif jika diterapkan pada siswa kelas 8 sekolah menengah pertama. Nah, tujuannya yang sama dengan rumusan masalah tadi adalah mengetahui validitas, praktikalitas, dan efektivitas media pembelajaran interaktif PowerPoint apabila diterapkan pada siswa kelas 8 sekolah menengah pertama. Nah, ada manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis bagi peneliti lain sebagai sumber informasi dan referensi dalam usaha mengembangkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang kedua adalah praktis. Yang pertama adalah untuk sekolah. Diharapkan dapat menambah dan meningkatkan inovasi profesionalisme guru sebagai sarana media yang lebih efisien dan efektif. Yang kedua, untuk guru diharapkan dapat memberikan pengetahuan, masukan dan inovasi untuk guru saat menggunakan media pembelajaran interaktif PowerPoint sebagai alat bantu pembelajaran di kelas. Yang ketiga, untuk siswa diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang baru dan membantu para siswa meningkatkan pemahaman terhadap materi usaha dan energi. Adapun spesifikasi produk yang akan dirancang, yang pertama adalah produk berbentuk PowerPoint gambar menggunakan audio, video, dan animasi. Yang kedua, media yang dihasilkan memuat materi tentang usaha dan energi. Yang ketiga, media yang dihasilkan dilengkapi petunjuk penggunaan yang menu di dalamnya mencakup peta konsep, tujuan pembelajaran, materi usaha dan energi, soal pertanyaan, permainan kuis, dan juga kesimpulan. Bab 2 adalah konsep teori. Yang pertama adalah media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan suatu alat, cara, atau metode yang digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara pendidik dan peserta didik dalam suatu proses belajar dan mengajar. Media pembelajaran disampaikan oleh pendidik akan lebih mudah dipahami. Media pembelajaran yang efektif adalah media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran di berbagai tempat dan waktu yang dapat digunakan, mulai dari media konvensional, sederhana, hingga media pembelajaran yang modern dan canggih. Pilihan media pembelajaran harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi pembelajaran yang ada, serta kebutuhan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Contoh media pembelajaran yang bisa digunakan adalah buku, papan tulis, alat peraga, slide presentasi, video, aplikasi pembelajaran online, dan sebagainya. Yang kedua adalah PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan salah satu software yang dapat membantu menyusun materi pada saat presentasi dengan mudah. Media pembelajaran menggunakan PowerPoint dapat diterapkan dalam semua pembelajaran, salah satunya adalah pelajaran ilmu pengetahuan. PowerPoint dapat menjadi media pembelajaran yang interaktif
karena fasilitas yang terdapat di dalamnya mampu mendukung terciptanya interaksi antara siswa dengan pendidik. PowerPoint dapat menjadi salah satu multimedia yang interaktif apabila dibuat sesuai dengan prosedur. Interaktif PowerPoint merupakan salah satu media kategori dari beberapa fitur, diantaranya ada grafik, audio, video, dan animasi. Pemanfaatan media PowerPoint ini memiliki kelebihan yang diantaranya adalah dapat digunakan di dalam aplikasi Android. Peserta didik sebagai pengguna tidak memerlukan internet dan dapat menyesuaikan halaman yang diinginkan dengan begitu peserta didik bisa paham terhadap materi pembelajaran yang sedang mereka pahami. Dalam penelitian Dharma Yanti dan Muhar pada tahun 2019 mengatakan bahwa menggunakan interaktif PowerPoint dalam pelaksanaan pembelajaran biologi direspon dengan sangat tinggi sehingga dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Next. Yang ketiga adalah materi usaha dan energi. Usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga mengalami perubahan tempat kedudukan atau berpindah. Besarnya usaha bergantung pada besarnya gaya dan perpindahan. Jika suatu benda diberi gaya namun tidak mengalami perpindahan, maka usahanya disebut nol. Jika suatu benda diberi gaya yang arahnya ke kanan dan benda berpindah ke kiri, maka usahanya disebut negatif. Dikutip dari Zubaidah tahun 2019, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi ini sifatnya kekal, artinya energi tidak ada batasnya, tetapi bisa berubah bentuk dari energi satu ke lainnya. Next. Yang ketiga adalah metode penelitian. Untuk penelitian yang saya ambil adalah berdasarkan latar belakang dan tujuan adalah Research and Development R&D, yang mana metode penelitian ini yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk. Yang kedua adalah desain penelitian. Desain penelitian ini yang saya ambil adalah dengan model ED, yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Waktu dan lokasi yang akan saya ambil adalah pada semester Ganjil tahun ajaran 2023-2024 di SMPN 2 Banjarmasin. Subjek dan objek yang akan saya gunakan adalah subjek yang terlibat adalah satu orang ahli media pembelajaran, satu orang ahli materi, satu praktisi atau guru pembelajaran IPA, dan 35 peserta didik di kelas 8, serta objek berupa media pembelajaran interaktif PowerPoint. Next. Bahan dan instrumen yang saya pakai adalah lembar validasi terhadap ahli, serta yang kedua adalah angket respon siswa. Nah, berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan dengan mengisi lembar validasi pengembangan media. Data diperoleh dari hasil validasi tiap validator. Validator memberikan kesan, kritik, dan saran perbaikan terhadap media yang dikembangkan. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis deskriptif terhadap penilaian valid, praktis, dan efektif dengan metode skala lipat. Data valid dari instrumen lembar validasi, data praktis dari instrumen angket respon siswa, dan kepraktisan berdasarkan metode siswa. Sekian presentasi saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Saya ingin menanyakan, mengapa topik penelitian Anda dengan judul pengembangan media pembelajaran interaktif PowerPoint itu perlu dilakukan? Izin menjawab. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang peneliti dapatkan dari hasil observasi dan wawancara, permasalahan media pembelajaran yang begitu perlu dikembangkan untuk keberlangsungan pembelajaran di SMPN Negeri 2 Banjarmasin. Itu merupakan hal yang perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Perkembangan media pembelajaran yang semakin berkembang dengan iringan teknologi yang lebih canggih, peneliti ingin menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran yang ingin dikembangkan. Lalu berdasarkan penelitian dari Irfan, Muhyiddin, dan Christina pada tahun 2019 menyatakan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis PowerPoint dapat menarik perhatian dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Namun penelitian ini belum pernah dilakukan di SMPN 2 Banjarmasin. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pengembangan di lokasi. Itu saja jawaban dari saya. Apakah dapat dimengerti? Baik, terima kasih dapat dimengerti. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.